kedua logika dan karma itu, ya logika dan realita. Yang ketiga kerja keras dan tidak kerja keras. Ini sebenarnya tadi tidak sempat saya ceritakan. Itu kok true story-nya, yaitu ada 2 orang join di Taiwan. Yang satu itu katakan A, namanya satu B. A ini join yaitu dengan B bekerja sama dalam bentuk tambak udang dan hatchery, dan cold storage-nya. Nah, setiap tahun mereka itu membagi dividen. Sedangkan si A ini begitu rajinnya, uangnya dikumpulkan terus. Dibelikan tambak udang, bikin cold storage. Yang B itu begitu rileksnya, dia pakai dividennya untuk santai saja, dipakai makan dan diinvestasikan dalam bentuk tanah. Tahun ke-11 di Taiwan itu hancur tambak udang ini. Yang A itu bangkrut, si B itu harga tanahnya naik luar biasa sehingga si B kaya raya. Si A ini datang ke Pak Budi Pranata, jadi beliau itu yang ini kan Pak Budi ini sebenarnya tokoh internasional. Datang, Tuhan itu di mana adilnya? Saya bekerja keras luar biasa, saya tidak judi, tetapi kok saya jatuh miskin, sedangkan si B ini santai-santai kaya. Nah, itulah yang pemahaman saya dalam kehidupan ini, ada yang disebut dengan keberuntungan. Kenapa saya kok tidak dilahirkan sebagai anaknya Pangeran Charles? Kalau iya, saya seumur hidup tidak usah cari makan. Nah, itu yang artinya orang ini memang keberuntungan. Karena saya belajar spiritual begitu panjangnya, itu saya meyakini ada yang disebut dengan reinkarnasi dan karma. Jadi intinya di situ jawaban saya sebenarnya cuma tidak saya sebutkan. Ya, orang ini mungkin di kehidupan yang lalu si A ini utang pada si B, sehingga dia harus membayar dalam bentuk materi pada B. Nah, itu cuman cerita-cerita ini kan ada di buku, cuman karena waktunya seperti ini sehingga saya tidak bisa menguraikan seluruhnya. Harapannya Pak, harapannya dari Bapak menerbitkan buku ini? Harapan saya, jadi kalau di ini kan spiritual, bahwa legacy yang saya harapkan itu adalah orang itu sehebat apapun akhirnya pasti mati. Nah, pemikiran-pemikiran itu harus dituliskan dalam bentuk buku. Tidak harus jadi orang top sekali. Tidak harus seperti Gus Dur, harus apa. Siapapun mempunyai kebaikan-kebaikan itu yang harus dituliskan dan disampaikan dan disebarluaskan. Jadi mudah-mudahan dengan saya bicara di forum seperti ini, teman-teman lebih bisa menerima saya. Jadi ada suatu hal yang sebenarnya bagaimana yang belum saya sampaikan, bagaimana setelah spiritual baik, kesehatan baik, yaitu Wim breathing method itu tidak saya sampaikan tadi, tapi dengan saya di sini, kalau saya menyampaikan itu mungkin jauh lebih bisa diterima. Nah, contoh konkret yang lain adalah tadi Ayun dan Ayun. Dia sudah mulai menyebarkan. Saya kaget, anak-anak masing-masing sudah punya 5 anak asuh. Padahal dari dulu tadi si Ayun menyampaikan bukan hanya sekedar materi, tapi saya selalu memberikan jalan. Saya bilang waktu mereka itu anak dari desa lulusan SMP, saya katakan yuk pasti bisa sukses, akan jauh lebih sukses dari saya. Ternyata terjadi. Bapak. Minta maaf sampai jam 1 lebih, tolong jangan pulang, kita makan bersama di lantai L nanti. Ya. Lantai G ya. Silakan. Dari saya sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Ferry, Pak Yono Purwatyo, Prof. Joko Ifrin, dan Pak Mubuan. Bapak Ibu, saya kembalikan ucapan sebentar dari Pak MC. Mari kita kembali ke... Baik, terima kasih kepada para narasumber dan moderator kita hari ini.